seseorang, jadilah sebagai seorang seperti air mengalir, dan jadilah sebagai angin. Angin itu selalu mengisi ruangan, dan air selalu mengalir mengikuti air. Jadi kita hidup dengan mengikuti air berjalan. Tapi itu ditentang oleh Bapak Maria Teguh, yang mana kalau kamu di angin tadi, kamu mengisi angin di ruangan, sebenarnya mana dagangan yang belum ada, kita usaha di situ. Tapi Bapak Maria Teguh malah bilang kalau kamu punya usaha yang tidak laku, ya dilain daripada itu, gitu, menyendiri itu. Nah itu bagaimana itu bertentangan itu? Terima kasih. Kalau saya pribadi, sebenarnya semua pendapat menurut saya punya dasar masing-masing. Kalau orang tua berpendapat seperti itu, barangkali punya pengalaman hidup yang membuat seperti itu. Adapun Pak Maria Teguh berpendapat seperti itu, barangkali itulah keilmuan yang saat ini beliau kuasai. Tapi kalau menurut saya pribadi beranggapan kalau selama hidup kita itu bisa manfaat pada orang lain, insya Allah itu adalah hidup yang utuh, dan itulah harus menjadi pilihan kita. Itu kalau masalah pilihan, Pak, ya. Selama hidup kita bermanfaat dan Allah ridho dengan kita, peran kita sebagai apapun nggak masalah menurut saya. Mau sebagai PNS, mau sebagai guru, mau sebagai ustaz, mau sebagai pengusaha, atau apapun, selama Allah ridho dengan kita dan kita passion, yang paling penting adalah passion, Pak. Kita passion di situ, insya Allah itulah yang sebenarnya Allah tunjukkan kepada kita. Karena passion orang kan beda-beda, ya. Ada yang passion di olahraga, ada yang passion dan lain sebagainya, dan itu semuanya sah. Karena apa? Bahwa hidup ini tuh komplit. Ada kebutuhan kita yang dipenuhi, ada kebutuhan orang lain yang dipenuhi. Jadi itu pilihan. Adapun masalah jualan tadi, ya Pak, jualan yang tidak laku terus gimana, Pak? Seperti soalnya mengisi ruangan yang kosong. Mengisi ruangan yang kosong. Berarti kalau untuk ini seperti Bapak tadi belum ada yang berdiri sama penyambungan belum ada. Ruangan kosong. Ternyata ya masuk angin itu, Pak. Iya. Ternyata memang betul tidak laku. Oke. Contohnya gitu, Pak. Oke. Matur nuwun, Pak. Jadi inti bisnis adalah kita memenuhi kebutuhan konsumen. Itu kan intinya seperti itu, memenuhi kebutuhan konsumen. Ada 3 di situ, ya. Jadi bagaimana kita menawarkan sesuatu yang memang itu dibutuhkan oleh konsumen. Tadi ada yang mengatakan bahwa Bapak jualan kok gak laku, mengalir saja. Seharusnya tidak begitu juga. Jadi bahwa kita punya pilihan, kita punya hak untuk lebih baik bisnis kita. Apa pilihan kita? Ya kita harus belajar lagi, kita harus upgrade diri kita, supaya kita bisa lebih baik lagi. Ada konsep-konsepnya. Pernah ada ini apa? Ada satu teman, dia itu jualan bakso. Tapi bakso yang bedanya itu kalau kan banyak orang yang kelilingan itu, ya. Ada orang kelilingan dan ini mangkal dan dia ada tempatnya di situ. Dia hanya sekedar menjual bakso aja. Dan menurut saya, kalau saya tanya, Pak, Bapak sudah ikhtiar maksimal belum sebenarnya? Dia mengatakan, sudah, saya sudah berpikir, saya sudah, buat enak, berapapun yang datang saya jagai, buka dari jam sekian sampai jam sekian. Dia mengatakan bahwa ikhtiarnya sudah maksimal. Karena itulah yang baru sampai di situ lah yang mereka ketahui. Sampai di situlah mereka ketahui. Padahal kalau kita tengok, ya, dengan kita bandingkan dengan bakso-bakso yang lain,
beda-beda amat gitu. Dan cenderung dia lebih bersih malah. Dia lebih bersih karena dia juga taat. Jadi bahan-bahannya yang dipakai jelas lebih bertanggung jawab. Tapi kenapa kalah bersaing sekali lagi? Dan dia mengatakan saat daripada Mas, yang penting saya sudah buka, mau datang berapapun berarti itulah rezeki yang Allah kirim ke saya. Itu sudah. Dan orang ini sudah 45 tahun lah, kalau saya taksir ini 45 tahun. Kemudian saya kasih saran, Pak, mau nggak warungnya itu warung bakso itu jadi kami? Ya siapa yang nggak mau? Saya juga mau. Nah, coba Bapak ubah konsepnya. Bapak ubah konsepnya. Duit Mas, Bapak udah nggak punya. Jadi masuk ke orang yang memang dia sudah ya tadi Bapak mengatakan mengalir gitu ya. Mengalir sedikit itu bukan sesuatu yang mudah. Pola pikir untuk kita masuk di sana. Gitu. Masuk di sana. Kemudian saya sampaikan ke saya, coba Bapak mangkoknya diganti deh, ganti mangkoknya yang lebih bagus. Gitu. Wah modal lagi Mas, nggak bisa. Siapa kira-kira spanduknya ada deh Pak. Spanduknya itu udah spanduk sponsor, habis itu sudah lama sekali gitu ya. Nama tempatnya dia itu hampir nggak kelihatan sudah. Gitu. Coba spanduknya ganti. Modal lagi Mas. Modal tapi kok dia rokok gitu ya. Tapi kalau untuk ini kok dia nggak mau gitu ya. Batin namanya juga ya. Itu seperti itu ya. Jadi kemudian coba Pak, Bapak gerobaknya dicek Pak, modal lagi Mas, duit. Sampai akhirnya saya berikan cek. Sudah Pak, saya ngalahin Pak kalau gitu. Saya berikan cek. Apa Pak butuhnya Pak? Cek, luas, benar, sebelas. Dia semangat banget itu. Dicet gerobaknya, wah, kinclong ini sekarang. Saya datang kinclong, bagus Pak. Apa yang terjadi? Hanya merubah sedikit saja. Padahal itu habisnya nggak nyampe 100.000. Ya, waktu itu saya kasih uang 100.000, itu aja nggak habis, begitu. Bahkan dia mau kembalikan lagi ke sekolah. Itu saja, itu sudah membuat image berbeda. Sudah membuat nuansa yang berbeda. Kemudian saya kasih tantangan sama dia, Pak, mau nggak Bapak itu kasih voucher gratis sama mangkok Pak di kantor-kantor, mau nggak? Oh rugi saya Mas, malah bodoh aku bahasa Kalongan. Kayak gini Pak, Bapak ngasih pakai fotokopian aja Pak yang murah, saya cari yang murah, pakai fotokopian gratis bakso satu mangkok, kasihkan sama dari jam sekian sampai jam sekian, dari jam 11 sampai jam 2 gitu. Jangan jam 5 atau jam 5 DWA atau nih nanti Bapak benar gratis semua gitu. Nah kalau jam-jam kantor, jam-jam kerja mesti ngajak temennya. Itu aja sudah dijelaskan begitu, sampai nggak mau. Ya sudah Pak, Bapak mau nggak gratisin satu, saya bayar satu mangkoknya. Sampai sebegitunya. Sumpah Mas, aku isin ke kantor-kantor. Nah itu sudah. Jadi blognya itu luar biasa. Kenapa? Karena memang yang dia butuhkan itu tidak banyak-banyak amat. Dia merasa sudah cukup, ya sudah. Gitu. Jadi ikhtiar yang saya tawarkan itu tidak mempengaruhi dia sama sekali. Bahkan sampai terakhir yang satu mangkok itu saya yang bayarin saja. Kita pada waktu itu nyanggupin sampai 10 mangkok. Saya bayarin. Maksud saya yang keliling ke kantor-kantor kan tidak mungkin juga gitu kan. Bapak ke kantor-kantor tangan. Apa jawabannya?
Jawabannya enteng sekali. Mesti masa Pekalongan. Selesai, entek lah. Bahasa Pekalongan entek lah gue. Habis. Jadi makomnya orang itu memang beda. Ada orang yang memang pikirannya besar bahwa saya outlet ini harus mencetak 10 juta. Dan besok saya 3 bulan lagi saya akan cetak 2 outlet, 1 outlet lagi. 1 tahun lagi saya akan punya 3 outlet. Saya akan beda-beda makomnya. Ada juga yang punya 1, tidak begitu ramai dan dia juga cukup. Ada juga seperti itu. Kalau menurut saya baik-baik aja. Yang nggak baik malah saya. Kok bisa? Ya orang nggak mau dipaksa. Oh nggak mau pesan ayo dipaksa itu gimana?